Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi pengantar pemotongan dan pemungutan pajak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yakni Alfi Istifarini, Dwi Wulan Anggraini, Alaida Fariyatus Sofah, Tiflana Nurushifa, Nanda Ayu Roshida, dan Salsabila Putri. Nah, untuk pembahasan pada materi ini antara lain terdapat dasar hukum, pengertian, jenis pajak, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, serta pihak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bukti pemotongan atau pemungutan pajak, dan yang terakhir sanksi tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, untuk dasar hukum yang mengatur tentang pemotongan dan pemungutan pajak antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Nah, undang-undang dan peraturan Dirjen Pajak tersebut status regulasinya masih berlaku hingga saat ini. Selanjutnya, pengertian pemotongan dan pemungutan pajak. Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Nah, pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan atau disebut dengan pemberi penghasilan. Nah, pihak pembayar ini bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Dalam pemotongan ini akan mengurangi jumlah penghasilan yang akan diterima. Sedangkan pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Nah, pemungutan pajak ini akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Pemungutan ini sifatnya lebih spesifik karena ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu bendaharawan pemerintah, badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan lain-lain. Berbeda dengan pemotongan, yaitu pemberi kerjanya bisa siapapun, bisa bendahara pemerintah, pemberi kerja, perusahaan BUMN, ataupun orang pribadi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan. Nah, setelah dijelaskan tadi apa perbedaan pemotongan dan pemungutan, untuk pemotongan itu dilakukan terhadap PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15. Sedangkan untuk pemungutan itu dilakukan terhadap PPh pasal 22 dan juga PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya adalah pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak serta pihak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, untuk yang pertama ini adalah PPN dan PPNBM. Untuk pemungut, pihak yang melakukan pemungutan di sini adalah bendaharawan pemerintah. Yang pertama adalah bendaharawan pemerintah dan KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi yang dimaksud dengan bendaharawan pemerintah ini adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya itu berasal dari APBN atau APBD yang terdiri atas bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, jadi yang termasuk pemungut PPN dalam kategori bendaharawan pemerintah dan KPPN ini adalah Direktorat Jenderal Pembendaharaan, pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau ketua lembaga sebagai bendahara, dan juga bendahara pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang kedua adalah pemegang kuasa izin atau kontraktor. Nah, jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan kontraktor atau pemegang izin itu adalah kontraktor kerjasama usaha minyak dan gas bumi, dan juga kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin usaha sumber daya panas bumi yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya. Lalu yang ketiga adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi sejak
1 Juli 2012, BUMN ini ditunjuk sebagai pemungut PPN. Maka PPN dan juga PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau barang kena pajak dan juga jasa kena pajak oleh PKP atau pengusaha kena pajak rekanan kepada BUMN yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN itu wajib dipungut, disetor, dan juga dilaporkan oleh BUMN tersebut. Dan yang keempat adalah badan usaha tertentu. Nah, sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2015 tentang penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya, maka badan usaha tertentu ini ditunjuk sebagai pemungut PPN sejak 1 April 2015. Nah, adapun badan usaha tertentu ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 PMK nomor 37 tahun 2015 itu meliputi BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya PMK tadi, dan restrukturisasinya itu dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya. Yang kedua adalah badan usaha yang bergerak di bidang pupuk yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah. Dan untuk daftar perusahaannya ini juga terdapat dalam PMK yang tadi, dan juga badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Yang lebih jelasnya juga terdapat dalam PMK nomor 37 tahun 2015. Selanjutnya untuk pihak yang dipotong yaitu adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Dan yang kedua yaitu pemungut PPN dan PPNBM. Jadi pemungut PPN dan PPNBM ini juga dapat dilakukan pemotongan karena dalam kegiatannya pemungut PPN dan juga PPNBM ini juga pastinya melakukan kegiatan yang memang melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Baik, selanjutnya ada pemotongan atas PPh pasal 22. Jadi PPh pasal 22 ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis PPh pasal lainnya. Jika di PPh pasal 21 atau 23 itu pengenaan pajaknya berdasarkan penghasilan, tetapi jika di PPh pasal 22 ini pengenaan pajaknya atas kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, pemungutnya juga ditunjuk oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, yang pertama ini ada DJBC atau Bank Devisa yang dipotong atau dipungut atas kegiatan impor maupun ekspor. Jadi yang dipotong itu adalah importir maupun eksportir. Dalam hal ini jika importir itu mempunyai API, misal dikenakan tarif 2,5%, atau yang tidak mempunyai API bisa dikenakan tarif 7,5%. Dan lain sebagainya nanti akan dibahas di dalam PPh pasal 22. Nah, selanjutnya akan ada bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah di sini selaku bendahara pengeluaran, di mana jika bendahara pengeluaran ini membeli barang kepada rekanan itu maksudnya penjual barang tersebut. Nah, maka bendahara pengeluaran ini akan memungut PPh pasal 22. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan perbedaan antara pemotongan dan juga pemungutan. Jadi di PPh pasal 22 ini sifatnya adalah dipungut. Nah, bendahara pengeluaran yang memungut PPh pasal 22 ini adalah bendahara pengeluaran yang transaksinya itu lebih dari 2 juta. Jadi kalau misalkan yang kurang dari 2 juta itu tidak dipungut PPh pasal 22. Dan bendahara pengeluaran yang dipungut di sini adalah bendahara pengeluaran yang menggunakan mekanisme pembayarannya dengan uang persediaan atau UP. Tapi kalau misalkan KPA itu adalah kuasa pengguna anggaran. Nah, kuasa pengguna anggaran ini jika pembayarannya itu dilakukan secara metode langsung atau LS, atau badan-badan usaha tertentu milik negara, maksudnya ini BUMN, yang 50%-nya itu dimiliki oleh negara atau lebih, tapi jika kurang dari 50% itu tidak bisa dianggap sebagai BUMN. Nah, contoh badan usaha tertentu lainnya itu misalnya ada PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam yang mengatur atas pemungut PPh pasal 22 ini yang diatur lebih lanjut di dalam PMK nomor 34 PMK 10 tahun 2017. Nah, dipotong atas rekanan. Misalnya dikasih contoh ya, misalnya si bendahara pengeluaran ini
membeli barang kepada penjual dengan harga barangnya itu adalah 100 juta. Tapi karena tadi dikenakan tarif 1,5%, berarti si bendahara itu akan membayar pembayaran kepada penjualnya itu bukan sebesar 100 juta tersebut, tapi hanya sebesar 9,98.500.000. Nah, yang 1.500.000 ini langsung disetorkan oleh bendahara kepada kas negara. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, pemungutnya itu ada industri perkebunan, pertanian, dan perikanan yang jika dilakukan industrinya itu melalui pedagang pengumpul. Jadi yang dipotong itu adalah yang didistribusikan melalui pedagang pengumpulnya. Terus selanjutnya ada industri semen, baja, obat, kertas, otomotif, dan juga di sini ada farmasi. Bajanya itu baik hulu maupun hilir. Yang dipotongnya itu adalah si distributornya ini. Terus ada ATPM atau APM. ATPM itu sendiri singkatannya adalah agen tunggal pemegang merek, atau sedangkan APM itu adalah agen pemegang merek. Nah, ini tuh dipungut atas penjualan kendaraan bermotor. Yaitu yang dipotongnya itu adalah konsumennya. Selanjutnya ada produsen atau importir. Contohnya di sini ada SPBU ataupun agen SPBU jika penjualannya itu berupa minyak dan gas bumi. Nah, selanjutnya slide selanjutnya itu ada PPh pasal 223 atau PPh pasal 26. Jadi yang dibahas lebih dahulu adalah PPh pasal 23. Jadi di sini PPh pasal 23 ini mirip dengan PPh pasal 21, tetapi ada beberapa hal yang membedakan antara PPh pasal 23 dengan PPh pasal 21. Jika di PPh pasal 21 kita membahas tentang active income, di mana dikenakan pajak PPh pasal 21 kepada orang pribadi. Tetapi di PPh pasal 23 ini pemotongnya itu dan yang dipotongnya itu bervariasi. Jadi yang dipotongnya itu tidak cuma hanya orang pribadi, tetapi bisa badan maupun BUT. Dan pemotongnya itu bisa badan, lembaga instansi pemerintah, WP Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan yang selain dipotong PPh pasal 21, BUT, perwakilan perusahaan dalam negeri. Nah, itu contoh badannya, tetapi yang OP tertentu itu hanya atas sewa, jasa sewa seperti yaitu dilakukan oleh WPOP pekerja bebas dan juga WPOP yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, itu diatur di keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 50 PJ 1994. Nah, jadi kalau misalkan di PPh pasal 23 itu yang dikenakan pajaknya itu tidak cuma orang pribadi, tetapi bisa juga badan. Jadi PPh pasal 23 ini kan dibagi menjadi dua tarif. Ada yang 15% dan juga 2%. 15%-nya itu sendiri kan dikenakan tarifnya kepada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya, ataupun bonus. Nah, jika dividen itu sendiri, kalau kita mau membedakan antara OP atau badan, misalnya dividen yang dikenakan kepada OP itu akan dikenakan PPh final, PPh pasal 4 ayat 2, tetapi kalau misalkan dividen yang dikenakan kepada badan itu akan dikenakan di PPh pasal 23. Terus misalnya bunga di sini yang dibahas di PPh pasal 23 itu adalah bunga atas pinjaman kepada lembaga. Nah, di sini bisa dari wajib pajak badan ke wajib pajak badan, atau wajib pajak badan ke wajib pajak orang pribadi. Terus juga misalnya penghargaan atau bonus. Kalau di PPh pasal 21 itu kan penghargaan atau bonusnya dikenakan kepada orang pribadi, tapi di PPh pasal 23 ini yang dikenakan itu penghargaan atau bonus kepada wajib pajak badan. Nah, selanjutnya yang tarif 2% itu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi yang dikenakan di PPh pasal 23 ini hanya atas sewa terhadap penggunaan harta, selain sewa atas tanah dan juga bangunan. Jadi sewa atas tanah dan juga bangunan ini dikenakan di PPh final, PPh pasal 4 ayat 2. Jadi selain sewa tanah dan bangunan itu dikenakan PPh pasal 23. Terus juga ada jasa manajemen dan lain-lain, itu nanti akan dibahas di PPh pasal 23. Nah, di sini kalau di PPh pasal 23 itu prinsipnya itu positive list. Jadi ada 62 jenis pajak yang dikenakan di 62 jenis jasa yang dikenakan di PPh pasal 23. Nah, selanjutnya kalau PPh pasal 26 itu sama konsepnya, tapi yang membedakan adalah penerimanya, yaitu
Kalau di PPh pasal 23 itu wajib pajaknya itu dalam negeri, tapi kalau pasal 26 itu wajib pajaknya adalah luar negeri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada PPh pasal 21 atau 26. Di sini yang bertindak sebagai pemotong, yang pertama ada pemberi kerja. Di sini pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, lalu ada cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Di sini termasuk bendahara atau kas pada pemerintah, termasuk institusi seperti TNI atau Polri. Lalu untuk yang ketiga ada dana pensiun dan penyelenggara Jamsos. Ini jadi ada dana pensiun, penyelenggara Jamsos, tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiunan secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan sosial, seperti itu. Lalu yang keempat, ada orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau komisi atau fee atau pembayaran lain. Di sini, maksud dari honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain adalah sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Lalu, yang terakhir ada penyelenggara kegiatan. Ini termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak. Orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan seperti itu. Pada pasal ini juga yang pihak dipotong di sini yang pertama adalah ada pegawai. Lalu yang kedua ada penerima uang pesangon, pensiun, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bukan pegawai. Bukan pegawai di sini yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Lalu yang kelima ada mantan pegawai, lalu yang terakhir ada peserta kegiatan. Di sini peserta kegiatan adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Lanjut, pada PPh pasal 15, di sini pemotongan PPh pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib pajak tertentu tersebut adalah perusahaan pelayanan atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan bumi, dan lain sebagainya. Namun, pada pasal ini, pihak yang dipotong adalah apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pajak PPh pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi, jadi bukan pemotong. Maka wajib pajak tersebut wajib menyetor sendiri pajak penghasilan pasal 15 tersebut. Lalu untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang sebagai pemotong adalah dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu seperti sewa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan lain sebagainya. Untuk pihak yang dipotong adalah
apabila wajib pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi, jadi bukan pemotong. Maka wajib pajak tersebut wajib menyetor sendiri pajak penghasilan pasal 4 ayat 2-nya ini wajib menyetor sendiri. Misalnya dalam transaksi sewa atau penjualan properti tanah dan bangunan. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Jadi ini ada 5, ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Kedua ada penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Keempat ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Yang kelima ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya bukti pemotongan dan pemungutan pajak. Merujuk pada pasal 1 PMK nomor 12 tahun 2017. Sorry, slide-nya. Oke. Bukti pemotongan dan pemungutan pajak. Merujuk pada pasal 1 nomor 12 tahun 2017, bukti pemotongan atau pemungutan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotong atau pemungut PPh. Formulir atau dokumen tersebut dibuat sebagai bukti atas pemotong atau pemungutan PPh yang telah dilakukan pemotong atau pemungut. Selain itu, bukti pemotong atau pemungut juga menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong atau dipungut meski mirip dalam konteks pajak, pemotong dan pemungut memiliki penggunaan dan arti yang berbeda. Istilah pemotong dipakai untuk pengenaan pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 23, 26, sedangkan pemungutan digunakan untuk pengenaan pada PPh pasal 22. Nah, bukti pemotongan atau pemungutan PPh ini merupakan formulir atau dokumen yang membuktikan jika wajib pajak secara sah sudah melunasi pajak yang terutang. Wajib pajak sangat dianjurkan untuk menyimpan bukti pemotongan dan pemungutan yang telah diterima dengan baik. Selain berfungsi sebagai bukti pembayaran, PPh dalam bukti itu dapat menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut apabila penghasilan dikenakan pajak tidak final. Namun, jika dikenakan pajak final, dokumen tersebut dapat menjadi bukti pelunasan PPh. Nah, selain itu, pemotong atau pemungut juga menjadi dokumen pelengkap yang harus dilampirkan pada saat melaporkan pajak tahunan. Sebagai dokumen pelengkap, bukti tersebut akan digunakan untuk mengecek kebenaran atas jumlah yang telah dibayar dan dilaporkan. Di sisi lain, bukti pemotongan atau pemungutan dapat pula digunakan untuk mengawasi atau mengecek kebenaran pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Dan telah dibayarkan ke kas negara oleh pemberi kerja atau pihak pemotong dan pemungut lainnya. Misalnya, di sini ada beberapa perdirjen, tapi yang pertama saya akan menjelaskan Perdirjen Pajak nomor Peraturan 14/PJ tahun 2013. Perdirjen Pajak nomor 14/PJ tahun 2013 terdapat 4 jenis bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Yang pertama itu ada PPh pasal 21 atau tidak final dan PPh pasal 26. Nah, di sini tuh menggunakan formulir 1721 6. Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap, diantaranya seperti tenaga ahli, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Nah, yang kedua, bukti pemotongan PPh 21 final. PPh 21 final. Formulirnya itu ada 1721
Nah, formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final, seperti PPh pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS yang dananya berasal dari APBN dan APBD. Nah, yang ketiga itu ada pasal 21, formulir 1721A1. Nah, formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ada pemotongan PPh pasal 21, 1721A2. Formulir ini digunakan bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara atau pensiunannya. Ketentuan lain yang mengenai bukti pemotongan atau pemungutan tercantum dalam PMK nomor 12 tahun 2017. Nah, pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh serta pembuatan bukti pemotongan dan pemungut PPh. Nah, selain perdirjen yang tadi, ada 3 peraturan dirjen lagi. Mungkin satu lagi yang saya akan jelaskan adalah perdirjen nomor 1/PJ tahun 2015. Peraturan ini mengatur bentuk formulir surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pasal 22 dan 23, dan atau pada pasal 26, serta bukti pemotongan dan pemungutannya. Nah, sedangkan pada perdirjen nomor 04/PJ/2017, yang mengatur bentuk bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Namun, belait ini hanya berlaku untuk pemotong tertentu yang telah diterapkan oleh DJP. Jadi, di pasal 23 ini isinya nggak cuma orang pribadi aja, tapi ada badan juga. Nah, lalu yang terakhir ada Perdirjen Pajak nomor peraturan 14/PJ tahun 2013, itu mengatur bentuk, isi, tata cara, pengisian, dan penyampaian SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26, serta bentuk bukti pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26. Oke. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas sanksi tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Sanksinya ini ada 2. Yang pertama itu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi sehubung dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak. Di sini ada pasal 3 ayat 3, ada pasal 3 ayat 4, pasal 7 ayat 1, Undang-Undang KUP. Oke. Di pasal 3 ayat 3 itu kita dikasih tahu batas waktu penyampaian SPT-nya. Kayak yang pertama itu ada SPT masa, yang paling lama itu 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Di pasal 3 ayat 3. Yang kedua tuh kita dikasih tahu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Itu paling lambat dikumpulkannya 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Kalau untuk surat yang terakhir, SPT PPh wajib pajak badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, pasal 3 ayat 4 ini menjelaskan mengenai wajib pajak dapat memperpanjang masa pelaporan, masa penyampaian SPT-nya sebagaimana dimaksud pada pasal di atas, pasal 3 ayat 3, paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, pasal 7 ayat 1 ini menjelaskan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjang penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa kalau untuk SPT masa PPN itu 20 hari kena sanksinya 500.000. Terus kalau misalnya untuk SPT masa lainnya itu kena 100.000. SPT tahunan PPh wajib pajak badan
itu kena 1 juta, dan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi itu kena 100.000. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi sehubungan dengan tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut ke kas negara. Nah, ini diatur dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan di pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, di pasal 9 ayat 1 poin yang pertama yaitu menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk satu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak itu paling lama 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, apabila setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Kemudian di pasal 13 Undang-Undang KUP untuk pasal 13 ayat pertama menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal sebagai berikut. Terdapat 5 poin yang diatur, yaitu yang pertama, jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Kemudian apabila dalam SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN atau PPNBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Kemudian yang keempat, apabila kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang KUP ini tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dan di poin yang kelima, apabila wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 4A UU KUP. Kemudian di pasal 13 ayat 2 UU KUP menjelaskan mengenai jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian di pasal 13 ayat 3, untuk surat ketetapan pajak kurang bayar di poin kedua, ketiga, dan 4 yang sudah disebutkan, akan dikenai sanksi administrasi tambahan, yaitu yang pertama 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipungut atau dipotong tetapi tidak atau kurang disetor. Dan 100% dari PPN dan jasa dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Kemudian mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, untuk pengenaan sanksi pidana sendiri merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Namun, wajib pajak sendiri sebaiknya memahami bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bila terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya di pasal 13 sudah dijelaskan bahwa bagi wajib pajak yang terbukti ALPA tidak menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dapat dikenai sanksi pidana
yang diatur dalam pasal 39 UU KUP. Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak lengkap atau tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, maka akan dikenakan sanksi pidana. Nah, untuk sanksi pidananya sendiri yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Jika kita lihat sanksi yang dikenakan oleh Undang-Undang KUP kepada wajib pajak, pemotong atau pemungut, Undang-Undang KUP sendiri tidak memberikan sanksi kepada wajib pajak, pemotong atau pemungut yang tidak memberikan bukti pemotongan atau pemungutan kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Sehubung dengan pemotongan atau pemungutan ini, maka pihak pemotong atau pemungut dan pihak yang dipotong atau yang dipungut harus menyampaikan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa ke DJP melalui KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Nah, di Undang-Undang KUP pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan harus benar, lengkap, dan jelas. Nah, salah satu bukti kebenaran dari SPT ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan. Bagi wajib pajak, pemotong atau pemungut, salah satu bukti yang dilaporkannya pada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 adalah bukti pemotongan atau pemungutan. Sedangkan bagi wajib pajak yang dipotong atau dipungut, salah satu bukti yang dilaporkan dalam SPT tahunannya adalah bukti pemotongan atau pemungutan yang diterima dari wajib pajak, pemotong atau pemungut. Jika bukti potong atau pungut tersebut tidak diterima dari pemotong atau pemungut, maka umumnya dari wajib pajaknya ini yang dipotong atau dipungut tidak akan melaporkan penghasilan yang sudah dipotong oleh pihak pemotong atau pemungut di SPT-nya, sehingga SPT-nya menjadi tidak benar. Sedangkan SPT sendiri kan harus benar, lengkap, dan jelas. Maka karena ketidakbenaran pengisian SPT ini, wajib pajak yang dipotong atau dipungut akan dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, wajib pajak, pemotong atau pemungut umumnya harus patuh dalam melaporkan pajak yang dipotong atau dipungutnya dalam SPT. Karena sebagaimana dimaksudkan dalam KUP ini sudah dijelaskan mengenai sanksi bagi wajib pajak, pemotong atau pemungut yang tidak mematuhinya. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pengantar pemotongan dan pemungutan pajak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Edmodo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.